Jadi nanti untuk persiapan presentasinya, ya, jadi ada yang menyiapkan Bagas, Staid, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ifdal eh, membuka, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi kita semua. Ayah bunda, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari bersamaan semua, kami dari kelas, terus bersamaan semua, 8 reguler, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Ifdal lagi sendiri, akan mempresentasikan salah satu materi dari pembelajaran matematika, yaitu bersamaan lagi semua, sistem koordinat Kartesius. Mana nih slide-nya enggak muncul, Pi? Mana nih? Ya, sistem koordinat Kartesius. Sebelum kita melangkah ke pemaparan materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri adalah Ahmad Ifdal Arianto. Nah, satu-satu sebut namanya. Saya Muhammad Reka Zainuddin, saya Variansyah Syafri, dan seterusnya. Ya, ya, itu anggota dari kelompok kami. Selanjutnya telah disajikan sebuah gambar denah lokasi. Jadi dari gambar ini kita dapat menentukan posisi dari setiap objek yang ada di denah. Contohnya hotel. Hotel berada di sebelah utaranya masjid. Kemudian universitas itu berada di sebelah selatannya stadion. Ya, begitu seterusnya bisa dijelaskan juga bahwa Jalan Muhammad Yamin itu berada di sebelah timurnya Jalan Sentosa, misalkan seperti itu. Jadi tidak perlu lama-lama di sini. Lanjut. Mengenal koordinat posisi sebuah benda. Jadi di sini kita bisa menentukan posisi dari benda-benda yang ada pada gambar. Contohnya kursi ya terletak di posisi 6, G. Helm terletak di posisi atau koordinat 6, B dan seterusnya. Jadi dibaca satu persatu boleh. Kemudian sistem koordinat Kartesius. Apakah itu? Jadi sistem koordinat Kartesius itu adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan letak tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua pasangan bilangan. Jadi sistem koordinat itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada sistem koordinat polar, ada Kartesius. Kalau yang kita pelajari adalah sistem koordinat Kartesius. Cirinya adalah menggunakan dua pasangan bilangan. Pasangan bilangan seperti apa? Ya, misalkan kita punya titik A dengan koordinat X, Y. Jadi X, Y itu adalah dua pasangan bilangan. X itu disebut sebagai absis atau koordinat X yang menyatakan jarak sumbu jarak sumbu Y kepada titik. Selanjutnya adalah Y disebut sebagai ordinat atau koordinat Y, menyatakan jarak dari sumbu X terhadap titik yang dimaksud. Contohnya ada titik A. Ya, jadi titik A kita mau tentukan dulu X-nya. Jadi kita lihat jarak
jarak sumbu Y ke titik A ada 2 langkah ya, ada 2 langkah. Maka koordinat X-nya adalah 2. Kemudian jarak sumbu X ke A. Jarak sumbu X ke A itu ada 3, maka nilai Y-nya adalah 3. Maka koordinat titik A adalah 2,3. Kalau dihubungkan dengan bentuk umumnya A, X, Y, maka X-nya itu adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Ya, selanjutnya kita di dalam sistem koordinat Kartesius kita mengenal beberapa kuadran. Jadi koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Kuadran kedua itu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Kuadran ketiga nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Ya. Kita juga bisa menghubungkan sistem koordinat dalam Al-Quran, khususnya terkait pembagian daerah kuadran. Ya, kita ambil konsep hablum minallah min hablum minannas. Maksudnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini menandakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, ataupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi yang selanjutnya itu dijelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Bisa diperhatikan bahwa garis mendatar ini, garis horizontal sumbu X itu bisa kita ibaratkan sebagai hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian sumbu Y, ya sumbu Y atau garis vertikal itu menandakan hablum minallah. Terbagilah menjadi 4 bagian. Di kuadran pertama itu kita bisa lihat bahwa hubungan manusia dengan manusianya itu positif, hubungan manusia dengan Allahnya juga positif. Maka sebagai seorang muslim yang taat, insya Allah kita berusaha berada di kuadran pertama. Hubungan sesama manusia baik, hubungan kepada Allah juga baik. Namun yang paling kita hindari adalah kuadran yang lainnya dan yang paling buruk adalah kuadran ketiga. Karena hablum minannasnya negatif, hablum minallahnya juga negatif. Semoga kita bisa terhindar dari kuadran yang paling buruk itu. Ya, selanjutnya adalah ilmuwan dalam sistem koordinat. Jadi, dalam sistem koordinat Kartesius itu diperkenalkan oleh ya Descartes atau Renatus Cartesius ya dengan lahir di tahun itu dan meninggal di tahun 1650. Ya. Namun jauh sebelum lahirnya Descartes sudah ada ilmuwan matematika Abu Raihan Al-Biruni ya yang juga merupakan ilmuwan matematika. Beliau ini sudah menemukan banyak karya seperti proyeksi peta, penggunaan sistem koordinat
3 dimensi dan transformasinya ke sistem koordinat polar. Itu. Kemudian, untuk sistem koordinat kita bisa ambil bagian dari dena sebuah rumah ya. Contoh kita punya dena rumah yang terdiri dari ada tamannya, ada parkirnya, sampai ada dapurnya, ada kamar mandinya. Dena ini kita bisa buatkan dalam posisinya di koordinat kartesius ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita bisa menentukan titik pada sistem koordinat. Jadi yang tadi di denanya, ya, yang tadi di dena bisa kita masukkan ke sistem koordinat kartesius, ya. Kemudian bisa kita ganti dengan huruf saja. Jadi ada titik A sampai titik I dengan koordinatnya masing-masing. Titik A koordinatnya 3,3, titik B 4,5, dan seterusnya sampai titik I 3, minus 2. Ya, jadi titik A dengan titik B itu berada di kuadran 1, C sampai G di kuadran 2, dan H di kuadran 3, I di kuadran 4. Kemudian, oh ini mau dihapus. Ya, ini bukan, ini tidak masuk. Ustazah lupa hapus. Ini mau dihapus ya. Selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Yang pertama adalah tentukan posisi musola terhadap perpustakaan. Oh ya, ada definisinya ini. Lupa Ustazah kasih masuk, nanti Ustazah impos, bisa dibaca saja. Ya, untuk menentukan posisi musola terhadap perpustakaan, berarti titik acuan kita adalah perpustakaan. Jadi kita perhatikan perpustakaan ke musola. Ternyata untuk ke perpustakaan, untuk ke musola, tidak muncul ya. Jadi kita harus melangkah 5 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke atas ya. Posisi musola terhadap perpustakaan berjarak 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah minus 5,2. Nah, jadi minus 5 itu karena arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kanan, maka positif. Nah, begitupun dengan arah atas ke bawah. Kalau arahnya ke atas, maka nilainya positif. Jika arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Selanjutnya, tentukan posisi rumah sakit terhadap sekolah. Berarti titik acuan kita adalah sekolah. Sekolah ke rumah sakit. Coba kita lihat, sekolah kita harus ke kanan 1 kali, kemudian ke bawah 2 kali. Jadi berjarak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka koordinat titik acuan rumah sakit terhadap sekolah adalah 1, minus 2. 1 itu positif karena arahnya ke kanan, 2-nya negatif karena arahnya ke bawah. Untuk contoh-contoh penerapan sistem koordinat ada pada Dena kelas, ada pada peta, dan ada sistem navigasi, ada juga di papan catur. Ya, jadi oh ya Ustazah lupa tadi sampaikan, kan beda-beda kan orangnya. Jadi setiap mau perpindahan bisa disampaikan. Selanjutnya akan demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Reka.
Misalkan. Kemudian dari Reka misalkan selesai Reka lagi menjelaskan, demikian dari saya, selanjutnya akan demikian dari saya akan dilanjutkan oleh saudara Rifat. Kemudian dari Rifat lagi, sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh saudara Atar, ya bisa seperti itu. Kalaupun mau punya bahasa yang lain boleh juga. Kemudian yang menutup, ya, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi bisa yang membuka tadi menutup kembali. Terima kasih atas perhatiannya ayah bunda dan teman-teman sekalian. Kemudian langsung memberi salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.